Pak Roni bisa ceritakan awal mula bergabung di Koperasi BMI? Karena sejatinya koperasi itu tujuannya untuk kesejahteraan anggota. Kunci sukses program pemberdayaan anggota di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia itu tidak terlepas dari BMI Time Podcast Koperasi BMI. Buka mata Indonesia, bukan yang lain. Jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam BMI, salam Koperasi Indonesia, Jos. Dari studio podcast Koperasi BMI di Gading Serpong, Tangerang, kembali lagi dengan saya Mia Stemat akan bersama Anda selama 30 menit ke depan di channel kebanggaan kita, BMI Buka Mata Indonesia. Koperasi BMI merupakan koperasi pemberdayaan dan sosial. Inilah ciri khas model BMI Syariah. Di Koperasi BMI, karena pemberdayaan menjadi darah yang menghidupkan visi, misi, dan tujuan berkoperasi. Diangkatlah manajer khusus, yaitu manajer pemberdayaan anggota. Baik, pemirsa BMI Clickers, telah hadir Bapak Sufroni yang biasa disebut Pak Roni. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Roni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah Sehat? sehat. Semangat ya hari ini? Semangat sekali. Semangat sekali. Ya. Dari bajunya juga udah auranya semangat banget nih kayaknya. Bisa aja. Ya udah. Pak Roni, kita ngobrol-ngobrol santai nih Pak. Ya. Pak Roni bisa ceritakan awal mula bergabung di Koperasi BMI? Baik, Bu Mia, terima Iya. kasih. Saya bekerja di BMI November 2008. Jadi sampai sekarang itu kurang lebih 12 tahun saya bekerja di BMI. 12 tahun? Ya, Luar biasa, nggak kerasa ya Pak? 12 Alhamdulillah. tahun lamanya. alhamdulillah saya bisa bekerja di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia. Saya tahun 2010 jadi asisten manajer waktu itu di cabang Teluk Naga, Oh ya? dan 2013 itu pas di perubahan ya, dari dulu itu namanya LPP UMKM LPP UMKM? ya, dan tahun 2013 itu menjadi koperasi berbadan hukum koperasi, dan saya diamanahkan menjadi manajer cabang untuk cabang Pasar Kemis Keren. 2013. Dan di 2014 dari pengurus Ya? itu komitmen dengan adanya bidang pemberdayaan, karena sejatinya koperasi itu tujuannya untuk kesejahteraan anggota. Nah, 2014 saya alhamdulillah diamanahkan, dipercaya untuk menjadi manajer pemberdayaan anggota, dan alhamdulillah sampai sekarang. Pak Roni, manajer pemberdayaan anggota ini adalah ciri khas model BMI Syariah ya Pak ya? Saya sebut ciri khas karena sepertinya hanya di Koperasi BMI posisi ini dijabat oleh manajer khusus. Pak Roni bisa menceritakan? Nah, tujuan pemberdayaan ini adalah untuk kesejahteraan anggota. Iya. Ya, artinya itu selaras dengan tujuan di Undang-Undang Perkoperasian nomor 25 tahun 92, bahwa koperasi itu bertujuan untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pada umumnya. Nah, 5 pilar pemberdayaan atau 5 pilar dan 5 instrumen itu ada di buku model BMI Syariah yang memang tidak ada di lembaga-lembaga lain ya, kalau menurut saya. Baru ada di BMI. Baru ada di BMI. Makanya dibentuklah manajer Pemberdayaan pemberdayaan yang anggota. intens untuk anggota ya. Luar biasa. Itu Bu Mia. Iya, Pak Roni, mungkin banyak nih BMI Clickers gitu di luar sana yang belum tahu gitu kan, belum memahami apa sih kerja di bidang pemberdayaan anggota ini. Pak Roni bisa menceritakan Pak? Ya, ruang lingkup pekerjaan pemberdayaan anggota ini cakupannya memang sangat luas. Karena di sini kita bertujuan untuk mensejahterakan anggota. Ya, di sini kita ada namanya pendidikan dan pelatihan. Ya, apa itu? Baik itu pendidikan pelatihan perkoperasian supaya anggota itu tahu hak dan kewajibannya menjadi anggota.
manfaat yang diterima menjadi anggota, Iya. bukan hanya sekedar anggota itu bisa simpan dan bisa pinjam. Betul, nggak harus simpan pinjam aja. Ya, tapi di situ ada tujuan-tujuan untuk bisa meningkatkan kesejahteraan anggota. Dan kita juga ada kegiatan-kegiatan sosial juga. Apa aja nih Pak? Ya, kegiatan sosialnya sangat banyak ya. Banyak. Ya, kalau di BMI itu sangat intens di kegiatan sosial dan pemberdayaan. Ya, kegiatan sosialnya itu ada pembangunan rumah, Ya. ya, pembangunan hibah rumah siap huni. Ya. Terus ada santunan Santunan. anak yatim. Setiap tahun itu BMI itu 1000 menyantuni anak yatim. Ada khitanan massal, Khitanan massal. Oh iya. santunan pendidikan anak-anak anggota yang berprestasi. Wow, ini buat baby clickers nih. Ya. Dan ada juga santunan sakit dan bencana alam ya. Banyak karena sekali kita nih. juga peduli dengan anggota. Ya, artinya yang sakit pun BMI itu menyantuni anggotanya. Ada juga kegiatan pendidikan paket C Paket C, untuk anak-anak anggota yang putus sekolah di SMA. Wow. Ya, karena itu juga kan masuk pilar juga, 5 pilar tadi Iya, masuk pendidikan ya. Jadi kurang lebih BMI itu sudah meluluskan 2.300 anak anggota yang putus sekolah di SMA, melanjutkan ke beasiswa program paket C, dan dia mendapatkan ijazah setara dengan SMA. Baik Pak Roni, pada tahun 2017 ya Pak, pemberdayaan anggota sudah masif nih. Apakah dengan masifnya program ini akan meningkatkan militansi anggota Pak? Pastinya ya Bu. Yes, pastinya. Karena program pemberdayaan ini itu sangat dekat dengan anggota. Oh ya? Ya, anggota itu sebagai penerima manfaat. Ya, kalau misalkan tidak militansi, itu berarti anggotanya ini belum paham ya. Harus kita benar-benar edukasi. Ya, karena tujuan pemberdayaan itu menciptakan anggota ini supaya militan dan bisa masuk ke koperasi BMI ini, dia itu menerima manfaat. Jadi itu yang sangat, ya pastinya itu program pemberdayaan ini sangat bisa menumbuhkan militansi anggota. Oh iya Pak Roni, kegiatan pemberdayaan di tahun 2018 nih Pak, secara umum apakah masih seperti pada tahun 2017 Pak? Atau pada penambahan volume lain di jenis kegiatan ini Pak? Di tahun 2018 ada penambahan. 2018 itu kita coba merambah ke marketing. Ke marketing, ya? Marketing produk-produk UKM. Ya, kita coba membuat sentral tempat untuk bisa produk UKM ini bisa dipasarkan. Wow, di mana nih Pak? Ya pastinya kita coba di kantor cabang dulu ya. Kantor cabang. Ya, karena kan anggota itu banyak yang datang ke kantor cabang. Ya, nah kita memperkenalkan produk-produk UKM. Ada juga kita juga buat secara online ya, secara digital. Waktu itu masih sederhana sebenarnya. Yang terpenting kami bisa membantu produk UKM ini bisa dikenal minimal sama anggota BMI ya. Oke. Dan tahun 2018 juga kita coba mengadakan penelitian Bu ini ya. Oh ya? Penelitiannya itu terkait dengan kepuasan dan loyalitas anggota dari pelayanan yang kita berikan, ya, pelayanan yang kita berikan, koperasi berikan ke anggota. Apakah anggota ini merasa puas dan loyal? Betul. Nah, alhamdulillah hasil dari penelitian itu membuktikan bahwa pelayanan BMI itu sangat dirasakan oleh anggota. Wow, keren-keren. Ya, Yes. itu sangat puas. Bermanfaat banget nih Ya, untuk anggota. Sangat puas. Dan itu penelitian
yang memang kita coba buat Mm-mm. setiap 2 atau 3 tahun sekali untuk melihat perkembangan. Oh, heeh. Itu kita melibatkan juga tadi mahasiswa juga Mm-mm. untuk melakukan penelitian dampak-dampak dari kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang ada Mm-mm. itu dirasakan langsung atau tidak sama anggota. Itu Iya. sebagai bahan pertanggungjawaban juga kan. Heeh, betul. Oh iya Pak Roni, pada tahun 2019 ya Pak, BMI, Koperasi BMI ini masuk ke tanaman hortikultura nih. Betul. Antara lain cabai, kol, timun, oyong gitu kan. Berapa luasan waktu itu pada bagian bidang ini Pak? Terus bagaimana mekanisme bagi hasil antara petani, anggota dan Kopsya BMI Pak? Ya. 2018 itu kita sudah merambah ke lahan pertanian yang awalnya dari polybag. Jadi polybag yang Ya, tadi itu nih. polybag itu cuma satu komoditi ya, Yes. hanya tanaman cabai. Heeh. Nah, cuma kita lihat potensi wilayah yang bisa kita kembangkan untuk tanaman-tanaman horti atau palawija. Makanya kita coba memperluas atau pengembangan dari program pertanian. Iya. Dan kita juga baru merekrut ya. Nah, koperasi BMI ini Ya. selain manajer pemberdayaan anggota, di sini juga kita ada namanya itu koordinator pertanian dan peternakan. Wow. Yang memang Yes. intens untuk membantu di bagian pertanian dan peternakan. Nah, tahun 2018 itu kita mulai pengembangan di lahan pertanian dan beberapa komoditi yang kita tanam. Komoditi cabai, kol, oyong, ya, timun, Banyak nih. ya, sayuran cesin, Cesin. ya, itu kita coba pengembangan. Nah, luas lahan itu di tahun 2018 Iya. kurang lebih ada 2,7 hektar. Wow, luas banget nih. Ya, ada kurang lebih ada 9 petani. 9 petani. Ya, 9 petani yang kita bina, kita edukasi, pendampingan, bukan hanya mereka bisa pinjam modal Iya. untuk pertanian, tapi kita juga ada monitoring dan evaluasi Oh. dengan adanya koordinator pertanian dan peternakan tadi. Iya, betul. Ya, untuk mengontrol setiap minggu perkembangan aktivitas petani. Rutin ya tiap minggu. Ya, rutin tiap minggu. Nah, kita coba edukasi ya petani-petani yang biasanya itu petani-petani itu tanamnya secara tradisional ya. Wow, gimana Yang nih? penting dia tanam, tinggal jadinya sejadi-jadinya aja tuh. Gitu ya. Tanaman ya. Awalnya seperti itu. Tapi setelah adanya pendampingan edukasi, kita coba perhatikan dari tanahnya, ya, kegemburan tanahnya, terus pupuknya, Iya. bibit, ya, terus dengan pengelolaan secara profesional. Oh. Ya. Nah, sistem bagi hasil yang kita berikan itu untuk pembiayaan pertanian itu pembiayaan secara syariah. Secara syariah. Pembiayaan itu pembiayaan secara syariah atau pembiayaan musyarakah namanya, atau sistem bagi hasil. Nah, bagi hasil yang kita tawarkan Iya. itu prosentasinya atau proporsinya itu 65% untuk petani, 35% untuk koperasi. Jadi lebih ke petani. Ya, biasanya petani-petani itu kalau dia dapat pinjaman dari luar, Iya. ya, itu dia bagi hasilnya mungkin secara 50-50. Tapi BMI memberikan 65% untuk petani dan 35% untuk koperasi secara syariah. Iya. Kita hitung nilai omset semua, ya, omset penjualan, pengembalian modal kita sisihkan. Nah, keuntungannya itu kita bagi hasil secara syariah. Keren nih Pak, luar biasa Gitu. keuntungannya. Ya, itu untuk tahun 2018 di bidang pertanian ya. Pertanian, ya. Nah, alhamdulillah itu udah 2,7 hektar tahun 2018. Nah, tahun 2019-nya kita pengembangan lagi. Ya. Pengembangan ada 3,9 hektar lahan Lebih yang sudah. luas. Ya, lebih luas. 3,9 hektar sampai ke Pandeglang. Ke Pandeglang, nyampe Iya, nih. Nyampe Pandeglang. Di Pandeglang di sana ada 1,8 hektar lahan cabai tahun 2019. Gitu.
ada 9 petani 9 petani yang juga. dibina. Jadi totalnya ada 18 petani yang dibina, Mm-mm. yang dilatih Mm-mm. dari petani-petani lokal. Baik Pak Roni, pemberdayaan anggota juga pada bidang peternakan domba ya Pak. Betul. Berapa peternak yang terlibat dan berapa nilai nih pembiayaannya Pak? Ya, itu tahun 2018 ya Bu, peternakan itu. Oh, Sama selaras tadi ada koordinator pertanian dan peternakan. ya. Nah, kita coba peternakan ini peternakan untuk penggemukan domba yang memang kita coba menyediakan Ya. menyediakan kebutuhan kurban Mm-mm. untuk anggota di Idul Kurban. Jadi udah disediain ya? Ya, Mm-mm. karena BMI punya produk simpanan kurban. Simpanan Ya, kurban. kita mengajarkan ibadah kurban kepada anggota. Nah, supaya nanti tidak membeli ke luar, Ya. nah kita coba memberdayakan beberapa anggota. Mm-mm. Kita memberikan pembiayaan secara musyarakah juga, Mm-mm. secara sistem bagi hasil. Mm-mm. Ada 14 peternak, Ya. ya kurang lebih tahun 2018 itu kita ada sekitar 600 ekor ya. 600 ekor. Untuk kebutuhan kurban di tahun 2018. Oh, mm-mm. Nah, nanti domba itu kita berikan dan dipelihara ya. Ya. Dipelihara sama anggota sampai dengan waktunya panen, Mm-mm. waktunya Idul Adha. Mm-mm. Nah, habis itu anggota yang penyimpan kurban ini, Mm-mm. nah dia menerima dombanya. Oh gitu. Ya, Mm-mm. jadi tujuan koperasi ya, Mm-mm. prinsip koperasi. Mm-mm. Prinsip koperasi dari anggota, Mm-mm. oleh anggota, Dan untuk untuk anggota. anggota ya. Jadi yang memelihara dombanya anggota dibeli oleh Beli anggota. juga, luar biasa nih Pak. Itu program peternakan. Heeh. Dan sekarang kita sudah ada juga penggemukan sapi ya. Iya. Ya, karena kan kurban itu kan bukan hanya domba, tapi Iya, ada sapi betul. juga. Ada sapi juga. Ya, kita sudah merambah ke sana perluasan atau pengembangan di sisi peternakan. Mm-mm. Begitu, Bu Mia. Baik, Pak Roni. Pak Roni, pada masa pandemi ini sejak April 2020 ya Pak, apa saja pemberdayaan anggota yang sudah dilakukan Pak? Tahun 2020 memang tahun yang sangat luar biasa. Benar, betul. Di Adanya adanya COVID pandemi ini. COVID-19 ini memang banyak kegiatan-kegiatan juga yang tidak bisa kita lakukan ya Bu, Betul. karena posisi kegiatan pemberdayaan itu pastinya banyak mengumpulkan orang Mm-mm. ya, dan memang COVID ini kan peraturannya tidak boleh banyak mengumpulkan orang ya. Iya, betul sekali. Tapi alhamdulillah di tahun 2020 tetap kita melaksanakan program pemberdayaan Hmm? ya. Kemarin 2020 kita melaksanakan rangkaian kegiatan Milad Koperasi yang ke-7 Bu. Yang ketujuh. Tahun 2020 itu kita melaksanakan kegiatan santunan 1000 anak yatim, Mm-mm. sunatan massal, Iya. kurang lebih ada 300 anak yang kita khitan. Mm-mm. Terus ada santunan pendidikan beasiswa Mm-mm. ya untuk tingkat SD sampai dengan universitas. Banyak sekali nih. Ada santunan untuk tahfiz Quran juga Hafiz, Masya Allah. untuk anggota, anak-anak anggota yang tahfiz Quran. Mm-mm. Terus ada juga santunan bencana alam ya yang kita berikan kepada anggota. Ya, Dan satu lagi itu ada pengobatan gratis. pengobatan gratis, Ya, luar biasa. itu tahun 2020 di bulan Maret. Nah, Iya. Aprilnya corona. Iya betul, corona. Ya, Aprilnya corona. Alhamdulillah setelah milad itu selesai, Mm-mm. nah baru kegiatan pemberdayaan itu sempat terhenti ya karena COVID ini, ya. Dan ada juga kita kegiatan tahun 2020 itu pembangunan rumah siap huni. Mm-mm. Kurang lebih ada 24 unit ya kalau dari kegiatan pemberdayaan, karena Mm-mm. ada dua sisi ya Bu ya. Iya. Ada dua hal. Mm-mm. Ada yang pembangunan rumah siap huni untuk anggota Mm-mm. dan pembangunan rumah siap huni untuk non anggota. Non-anggota. Nah, non anggota ini memang bidang Jiswab Mm-mm. ya, untuk anggota ini untuk bidang pemberdayaan. Oh, Nah, jadi kita sudah totalnya itu 43 unit
Ya 24 unit dari untuk Untuk anggota, anggota, yang 19 unit untuk untuk non anggota. non anggota juga dapat nih. Dapat juga ya. Nah, ada juga kita di tahun 2020 itu santunan untuk bencana alam ya. Anggota-anggota yang terkena musibah. Ya, baik itu kebakaran, Ya. angin puting beliung. Ya, kita juga memberikan santunan berupa material-material yang kita berikan untuk kebutuhan anggotanya. Ya, ada santunan cacat juga. Untuk iya. Ya, santunan cacat. Nah, ada santunan yang anaknya hidrosefalus. Ya, terus ada yang lumpuh. Ya, kita berikan kursi roda. Ya, total kursi roda tahun 2020 itu kita sudah memberikan kurang lebih 32 unit. 32 unit. Kursi roda. Ya, Sangat membantu sekali nih, Pak. sangat membantu ya, walaupun di masa pandemi. Ya. Terus ada kita coba pengembangan untuk pertanian dari palawija ke tanaman pangan ya, padi. Ya, padi ya. Ya, kita coba buat produsen beras. Produsen beras. 2020. Kita project 2020 dan alhamdulillah sampai sekarang berjalan ya. Kita juga coba itu kegiatan usaha untuk membantu UKM-UKM yang memang terdampak di pandemi, Bu. Betul. Iya. Gitu. Supaya nanti dari beras juga beli tidak mahal. Ya, terus anggota juga mendapatkan pendapatan dari kegiatan pendidikan pelatihan untuk menggiling padi ya. Oh, diajarkan juga nih. Diajarkan juga, Bu. Keren. Ya. Terus satu lagi ada program peternakan. Ya. Itu kita coba merambah ke budidaya bebek petelur. Bebek bertelur. Ya, Ada juga nih. ada juga. Jadi selain domba, Ya. sapi, Tapi kita juga ada bebek ada petelur bebek. juga. Nah, di masa pandemi ini kita berusaha bagaimana caranya meningkatkan ekonomi ya. Yes. Karena sektor Betul. ekonomi di pandemi ini sangat luar biasa. Betul. Ya, makanya kita coba memikirkan bagaimana anggota ini bisa meningkat ekonominya. Dari tujuan koperasi balik lagi Iya. ya untuk kesejahteraan Anggota. Walaupun pandemi 2020 tetap kita melaksanakan kegiatan-kegiatan. Hanya yang memang yang belum bisa berjalan itu kegiatan pendidikan pelatihan usaha ya. Cuma usaha kita coba berpikir usaha yang mana yang bisa dilakukan, yang tadi untuk pertanian kita coba pengembangan penggilingan padi ya, ya. sama peternakannya ya bebek Bebek petelur telur, yang yes. bisa setiap hari mendapatkan uang. Oke Pak Roni, kita memasuki new normal 2021 nih Pak. Ya, betul. Ada beras BMI ya kan, ada hijab BMI dan aneka macam kegiatan pemberdayaan lainnya gitu Pak. Pak Roni bisa jelaskan nih orientasi program pemberdayaan pada tahun 2021 ini Pak? Program kegiatan pemberdayaan tahun 2021 ya Bu. Yes. Ini new normal. Betul. Tahun 2020 Mulai bangkit. Jadi 2021 ini mulai bangkit lagi. Betul. Program yang akan kita lakukan lebih ke arah tujuan koperasi ya. Tujuan koperasi, yes. Jadi yang pertama beras BMI tadi Bu, ini sangat menarik menurut saya Bu. Betul. Ya, beras BMI ini beras yang memang diproduksi sekali giling. Sekali giling, Ya. langsung packing. Langsung packing, langsung siap jual. Siap jual, oke. Nah, mesin giling yang kita pakai itu mesin giling skala mikro. Ya, yang kapasitasnya sekitar 2-3 kintal. Wow. Jadi tidak terlalu besar. Nah, ini juga membantu anggota juga untuk usaha. Betul. Yes. Ya. Banyak yang terlibat di situ di beras BMI ini. Yang pertama dari petaninya yang nanam. Ya, petani yang nanam terus nanti sampai panen. Ada juga nanti yang orang yang menjemur juga. Oh, jadi beda-beda nih. Iya, pasti beda-beda Bu. Ya, Yang menjemur padinya. Terus nanti ada yang produksinya. Ya, jadi anggota BMI produsen ini beli padinya itu ke petani anggota juga. Oh ya, Dibeli sama anggota yang produsen.
langsung digiling. Nah, artinya digiling ini juga kan perlu tenaga kerja. Betul. Ya, perlu orang yang harus dipekerjakan. Nah, ini juga membantu juga ekonomi mereka. Nah, setelah digiling juga pastinya di packing juga perlu tenaga kerja lagi. Betul sekali. Ya, yang packing. Nah, itu juga kita juga menambah meningkatkan pendapatan mereka untuk usaha juga. Sampai dengan distribusi. Perlu orang juga kan untuk mengirimkan ke kantor-kantor cabang dan mini market BMI ya. Itu jadi beras BMI ini usaha yang memang sangat membantu anggota. Bener Pak. Nah, dari sisi biayanya pun tidak terlalu mahal karena mesinnya itu skala mikro, itu harganya 4.500.000 sampai 5.500.000. Menengah lah ya. Ya, menengah itu. Dan anggota juga pastinya sangat senang. Betul. Ya, karena memang dia dapat punya usaha baru, dia bisa meningkatkan pendapatannya, dan dia juga bisa menjual hasil produksinya dengan label BMI, beras BMI. Nah, beras BMI ini alhamdulillah sama Pak Wakil Presiden Direktur Pak Radius Usman itu sudah diuji lab. Diuji lab? Ya, diuji lab, dan hasilnya ini beras BMI ini beras yang memang proteinnya sangat tinggi dibanding beras yang lain. Ya, itu hasil uji lab di Seameo Biotrop yang skalanya internasional ya. Keren. Di Bogor. Nah, ini hasilnya itu proteinnya sangat tinggi lebih tinggi lah dibanding dengan beras-beras yang lain. Nah, beras BMI ini sudah berjalan kurang lebih dari tahun 2020 yang tadi saya cerita. Dari masa masa pandemi kita bagaimana meningkatkan pendapatan, tinggi skala usaha, menciptakan usaha baru. Nah, ini pengembangan tahun 2021 itu kita rencana kerja bisa menciptakan 12 produsen beras BMI. Wow, 12 produsen. Tapi di awal tahun ini Bumi ya. Di awal aja. Di awal tahun ini aja nih, dari kita coba program target 12 produsen yang bisa diciptakan. Di 2 bulan pertama ini kita sudah ada 7 produsen beras BMI yang sudah terbentuk. Wow. Keren itu ya. Masing-masing itu bisa memproduksi 5 kintal sampai 1 ton per minggu. Banyak banget nih. Ya, jadi artinya kalau 7 ya sekitar 3 sampai 7 ton. Wow. Yang diproduksi, yang kita salurkan ke Migros, ke minimarket grosir, ke anggota-anggota juga. Ya, alhamdulillah pasar menerima produsen beras BMI ini. Nah, itu terus hijab ya. Iya, hijab. Hijab BMI Benteng Mikro Indonesia ini kan koperasi syariah. Iya. Yang mana koperasi syariah yang anggotanya itu mayoritas ibu-ibu ya. Harus berhijab. Ini juga tujuannya untuk membantu usaha anggota yang konveksi. Oh iya? Ya, yang konveksi, yang kita latih desain, terus standar jahitannya, ya, standar bahannya. Nah, kita labelkan dengan hijab BMI. Wow, keren. Ya. Dan memang kalau bisa dibilang ya, saya sih belum pernah pakai hijab dari dulu ya Bu. Pastinya saya nih yang lagi pakai hijab. Ya. Itu menengah ya, soalnya packagingnya yang premium ya, tapi harganya itu harga yang pasaran, harga pasaran ya, yang bisa terjangkau lah, terjangkau buat anggota. Jadi kita buat atau create produk ya, kita buat produk yang memang produk ini bisa bersaing dengan pasaran. Padahal itu produk UKM gitu. Nah, itu pendidikan pelatihan yang kita berikan untuk anggota-anggota yang konveksi. Memang baru ada 2 ya. Dua konveksi yang kita dampingi untuk memproduksi hijab BMI. Baik Pak Roni, menurut Pak Roni nih, apa kunci sukses pemberdayaan di koperasi BMI? Kunci sukses ya? Yes. Kunci sukses program pemberdayaan anggota di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia itu tidak terlepas dari keberpihakan dan kebijakan pengurus. Ya. Terutama dari ketua pengurus ya Bu. Iya. Ketua pengurus Pak Kamarudin Batubara yang sangat intens. Bagaimana caranya mengenalkan koperasi. Koperasi itu bukan hanya sekedar mencari keuntungan, tapi juga ada benefit.
atau ada manfaat yang diterima oleh anggota. Tuh. Ya sesuai dengan jati diri koperasi ya. Dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota, dan juga sebagai sesuai dengan tujuan koperasi menurut Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 92. Bahwa koperasi itu bertujuan untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Ya. Nah, ini ada di BMI. Ya, karena pemberdayaan anggota itu baru ada di BMI ya, di Benteng Mikro Indonesia. Dan di BMI juga punya 5 instrumen dan 5 pilar tadi, ya, yang ada dalam buku model BMI Syariah yang ditulis oleh Bapak Ketua Pengurus sekaligus Presiden Direktur Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia, Bapak Kamarudin Batubara. Kunci suksesnya itu, Bu Mia. Baik Pak Roni, apa harapan Pak Roni nih gitu terhadap anggota BMI dan koperasi lain untuk membentuk image positif ya Pak berkoperasi melalui pemberdayaan anggota? Harapannya itu bahwa anggota BMI itu harus militan, harus ada militansi, ya supaya dia bisa tahu hak dan kewajibannya sebagai anggota. Nah, untuk koperasi-koperasi lain, ya koperasi lain itu harus menciptakan manajer baru, manajer pemberdayaan anggota, ya supaya nanti bisa tujuan koperasinya dapat, ya untuk kesejahteraan anggota tadi ya. Jadi itu harapan saya dan mereka bisa jadi seperti BMI lah, ya seperti Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia. Mungkin singkat itu Bu, harapan saya. Demikian pemirsa BMI Clickers, podcast saya bersama manajer pemberdayaan anggota Bapak Roni. Mudah-mudahan bisa bertemu di lain waktu. Demikian saya Mia Stemat beserta seluruh kru Buka Mata Indonesia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koperasi BMI Jos. BMI Time Podcast Koperasi BMI. Buka Mata Indonesia. Bukan yang lain.